Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di seri dasar pemrograman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang struct atau struktur. Nah, yang kita pelajari kali ini masih dalam pembahasan tentang data, khususnya adalah tentang struktur data, di mana kita akan membahas tentang salah satu penyimpanan yang majemuk. Jadi kita bisa menyimpan beberapa data sekaligus kita gabungkan ke dalam sebuah struct. Nah, dari mind map di sini bisa kita ketahui bahwa untuk struct maupun array itu ada dalam ruang lingkup, yaitu variabel majemuk. Jadi di sana bisa berisi beberapa tipe data sekaligus. Nah, sebagai awalan akan digambarkan melalui ilustrasi ini. Jadi kita bandingkan dengan array. Nah, sekalian kita bahas tentang array dan juga struct. Untuk array, gambarannya adalah kita memiliki sebuah rak sepatu. Sebuah rak sepatu itu kita bisa menyimpan beberapa pasang sepatu ke dalam rak sepatu. Artinya apa? Artinya adalah kalau pada array kita bisa menyimpan beberapa data sekaligus, tetapi syaratnya adalah tipe datanya itu sama. Misalkan kalau tadi rak sepatu, ya kita bisa menyimpan beberapa pasang sepatu di situ. Semuanya adalah bentuknya adalah sepatu. Kalau kita misalkan ke dalam pemrograman, misalkan kita ingin menyimpan beberapa data, misalkan integer, jadi semuanya harus berupa integer juga, gitu. Jadi syaratnya adalah sama, untuk tipe datanya harus sama atau sejenis, sehingga di sini diilustrasikan adalah seperti rak sepatu yang dapat menyimpan beberapa pasang sepatu, dan yang disimpan ya jenisnya hanya sepatu saja. Kemudian kalau struct itu ilustrasinya adalah seperti kita punya lemari. Jadi kalau dalam lemari kita bisa menyimpan beberapa barang sekaligus yang tidak harus dalamnya itu sama. Contohnya misalkan kita bisa menyimpan sepatu, kita bisa menyimpan boneka, kita bisa menyimpan selimut, kita bisa menyimpan barang-barang lain ke dalam situ. Tetapi dalam ruang yang sama, yaitu dalam sebuah lemari. Jadi bisa dipahami ya, kalau tadi untuk array kita bisa menyimpan beberapa barang, tetapi di dalamnya itu dia isinya harus sama, harus sejenis. Tapi kalau pada struct kita bisa menyimpan beberapa barang di situ dalam sebuah penyimpanan yang sama. Begitu kita satukan di situ. Oke, jadi untuk struct sendiri itu merupakan tipe data buatan. Seolah-olah kita seperti membentuk suatu tipe data baru, di mana tipe data itu berisi beberapa tipe data yang berbeda-beda. Oke. Baik itu merupakan tipe data tunggal ataupun yang majemuk seperti array. Gitu. Jadi misalkan kita ingin menyatukan, kita misalkan punya data misalkan mahasiswa. Mahasiswa biasanya kita menggunakan integer, menggunakan string. Integer misalkan untuk usia, string untuk nama, npm, dan juga misalkan untuk tinggi badan, berat badan, kita menggunakan float. Nah, pada tipe data yang konvensional kita biasanya menyimpannya satu-satu ke dalam tipe data itu sendiri. Misalkan untuk usia kita deklarasikan menggunakan float, kemudian untuk nama kita deklarasikan menggunakan string, kemudian tinggi badan, berat badan kita menggunakan float misalkan. Nah, itu semua bisa kita satukan, tidak lagi kita pisah satu persatu seperti sebelum kita mengenal struct, tapi bisa kita satukan. Dan bahkan kita bisa menyimpan array ke dalam struct tersebut. Gitu. Nanti akan kita lihat untuk ilustrasi berikutnya.
Nah, perbedaannya tadi antara struct dengan array. Kalau pada array kita bisa menyimpan tipe data, beberapa data dengan jenis yang sama, tetapi kalau pada struct itu kita bisa menyimpan beberapa data sekaligus dengan tipe yang berbeda. Dan bahkan kita nanti bisa juga membentuk array dari sebuah struct. Itu nanti akan kita tunjukkan. Nah, sekarang kita masuk ke deklarasi struct. Nah, deklarasi struct bagaimana sintaksnya? Nah, deklarasi struct, bentar, saya rubah dulu pointernya. Nah, penulisannya adalah struct. Di sini struct kita namai apa? Ini untuk nama structnya apa? Kemudian kurung awal kurung tutup dan diakhiri titik koma. Nah, di dalam sini itu adalah tipe data atau data-data yang mau kita satukan ke dalam struct tersebut. Misalkan nama dengan tipe string, kemudian usia dalam tipe integer, kemudian IPK dalam tipe float. Nah, kita satukan di sini. Nah, nanti berarti kalau kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe struct yang kita bentuk ini, nanti sekaligus di dalamnya berisi tiga komponen ini. Ada nama, ada IPK, ada usia. Begitu. Dan kita juga bisa memasukkan array ke dalam struct. Misalkan tadi kalau kita sudah deklarasikan ada nama, usia, IPK, sekarang misalkan kita tambahi hobi. Hobinya misalkan ada dua lah, ada dua. Ini merupakan bentuk dari array hobi dengan panjang atau banyaknya data adalah dua. Jadi ilustrasinya seperti ini. Dalam sebuah struct ini atau dalam tipe data baru ini akan berisi beberapa komponen, yaitu tadi nama, usia, IPK, dan juga hobi. Begitu. Jadi kalau dulu kita mendeklarasikan nama itu sendiri, kemudian usia sendiri, IPK itu sendiri, kemudian hobi juga sendiri. Sekarang kita satukan mereka ke dalam sebuah struct atau struktur, di mana di dalamnya nanti menjadi sebuah atau satu paket. Nah, komponennya sesuai dengan apa yang dideklarasikan. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini kita ketika ingin menggunakan struct atau kita mendeklarasikan variabel yang menggunakan tipe struct, itu juga sama seperti kita mendeklarasikan variabel seperti biasa. Nah, tadi kan struct kita namanya adalah mahasiswa. Nah, ketika kita ingin mendeklarasikan variabel dengan tipe mahasiswa, maka kita deklarasikan. Misalkan kita namai variabel kita adalah MHS. MHS dengan tipe apa? Tipenya adalah mahasiswa. Maka nanti di dalam MHS ini juga tersimpan beberapa komponen, yaitu tadi ada nama, ada usia, ada IPK, dan juga ada hobi. Jadi ingat, nama di sini adalah nama tipe datanya. Nama tipe datanya, kemudian di sini atau nama struct-nya, maaf, ini nama struct-nya. Dan kalau kita ingin mendeklarasikan variabel, maka tipenya bukan lagi menggunakan string, integer, float, tetapi tipenya adalah mahasiswa, seperti ditunjukkan di slide ini. Jadi MHS ini adalah nama variabelnya, mahasiswa ini adalah tadi tipenya, tipe datanya, di mana struct merupakan sebuah tipe data bentukan atau tipe data buatan kita yang bisa kita susun sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi semoga bisa dipahami ya. Ini deklarasinya sama persis. Nah, kita juga bisa membentuk array dari struct ini. Caranya bagaimana? Caranya juga sama seperti kita mendeklarasikan array. MHS misalkan kita mau menyimpan 3 buah data. 3 buah data, ini tipenya adalah mahasiswa.
mahasiswa adalah struct yang kita bentuk tadi. Sehingga ilustrasinya seperti ini. Di MHS indeks ke 0 itu berisi ada 4 buah komponen ini. Ada nama, usia, IPK, dan hobi. Kemudian di MHS indeks ke 1 juga sama. Di MHS indeks kedua juga sama. Jadi kita bisa membentuk array dari struct itu sendiri. Semoga bisa dipahami. Kemudian, nah, ketika kita ingin mengakses struct, kita menggunakan sebuah operator namanya member access operator, yaitu tanda titik atau dot. Misalkan gini, kita mau menampilkan nama dari variabel yang kita miliki. Jadi kan tadi di dalam variabel MHS kan ada beberapa komponen, ada nama, IPK, ada hobi. Nah, misalkan kita ingin mengakses namanya saja, berarti kita menggunakan member access operator, yaitu titik. Caranya adalah misalkan kita ingin menampilkan cout MHS titik nama, maka yang tampil adalah hanya variabel nama yang ada di dalam MHS ini. Jadi kita mengakses komponen nama di dalam variabel MHS. Kemudian misalkan kita ingin melakukan input atau kita ingin merubah data di dalam variabel MHS, maka tinggal kita sebutkan saja sama menggunakan, misalkan kita ingin merubah namanya saja, MHS titik nama, maka kita mengakses variabel nama atau komponen nama, kemudian kita isi atau kita rubah datanya menjadi misalkan Andra. Dengan begitu akan tersimpan nama Andra ke dalam komponen nama. Komponen nama ini ada di dalam ruang lingkup atau ada di dalam variabel MHS. Nah, MHS ini tipenya tadi adalah merupakan struct mahasiswa. Begitu. Lalu untuk contoh program struct-nya seperti ini. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari awal dulu. Nah, misalkan di sini ini saya kira tidak perlu kita bahas. Langsung saja kita ke struct ini. Nah, sama struct di sini kita deklarasikan struct mahasiswa. Ini kita menggunakan huruf besar saja untuk sebagai pembedanya. Kemudian di dalamnya ada beberapa komponen, yaitu sama seperti tadi, yaitu nama, usia, IPK, dan juga hobi. Nah, dengan begini kita sudah membentuk struct-nya, tinggal kita gunakan. Cara menggunakannya bagaimana? Caranya adalah tinggal kita deklarasikan saja sebuah variabel. Misalkan kita namai tadi MHS. Tipenya apa? Tipenya adalah mahasiswa. Tipenya adalah mahasiswa. Nah, kemudian kita isi di sini untuk data-data yang ada di dalam MHS itu ada apa saja. Tinggal kita akses saja menggunakan member access operator tadi. MHS.nama kita isi misalkan Robert. MHS.usia kita isi 19. MHS.IPK kita isi IPK-nya berapa, misalkan 3,5. Terus MHS hobi tadi, karena hobi ada dua, bentuknya adalah string, maka tinggal kita akses per indeksnya. Masih ingat ya, pada array itu memiliki indeks selalu dimulai dari 0. Maka kalau di sini ada dua data, maka kita panggil indeks pertama 0, indeks kedua adalah 1. MHS.hobi indeks ke 0 kita isi memancing. Kemudian MHS.hobi indeks ke 1 sama dengan jogging. Oke. Kemudian kalau kita ingin menampilkan juga sama, tinggal kita panggil saja MHS.nama, MHS.usia, MHS.IPK, MHS.hobi indeks ke 0, MHS.hobi indeks ke 1. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita membentuk array dari struct? Ya sama saja. Misalkan mahasiswa kita deklarasikan di sini, misalkan panjangnya 5, misalkan MHS
panjangnya 5. Deklarasinya sama seperti array ini, dalam kurung siku 5 begitu. Nah, kemudian cara aksesnya bagaimana? Ya sesuai dengan indeksnya. MHS indeks ke, misalkan indeks ke 0, MHS indeks ke 0 dot nama, MHS indeks ke 0 dot usia, begitu seterusnya. Oke, sekian tutorial tentang struct, semoga bisa dipahami. Kalau masih ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.